Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, berjumpa lagi pada media pembelajaran interaktif teori peluang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan yang ada di teori peluang. Baik, dalam kaidah pencacahan kita mengenal ada istilah namanya aturan pengisian tempat yang tersedia. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan contoh kasus berikut. Pada kejuaraan dunia lari 100 meter, ada 8 peserta yang mengikutinya, yaitu Edward, Piget, Thompson, Bob, Tyson, Kimon, Mario, dan Roger, sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut. Kedelapan peserta ini nantinya mereka akan memperebutkan medali emas, perak, dan medali perunggu. Tugas kita adalah tentukan susunan pemenang yang mungkin dari kedelapan peserta ini. Ya, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi pola pemikiran penyelesaian yang bisa kita buat. Yang pertama, siapa saja yang mungkin mendapatkan medali emas dari 8 peserta tadi. Kemudian bila telah ada yang mendapatkan medali emas, ada berapa peserta yang mungkin mendapatkan medali perak. Selanjutnya, bila telah ada yang mendapatkan medali emas dan perak, ada berapa peserta yang mungkin mendapatkan medali perunggu. Ya. Berdasarkan pola pemikiran penyelesaian ini, kita bisa membuat sebuah tabel, ya, sebagaimana berikut. Jadi di sini kemungkinan yang mendapatkan medali emas ini berapa, ini peserta yang kemungkinan yang mendapat medali perak, dan ini adalah peserta yang kemungkinan mendapatkan medali perunggu. Pertama kita lihat ini dulu, berapa peserta yang mungkin mendapatkan medali emas. Jadi tekan tadi ada 8 peserta, maka setiap peserta itu mungkin mereka akan mendapatkan medali emas, sehingga kemungkinannya itu ada 8. Kemudian apabila setelah ada 1 orang yang mendapatkan medali emas, maka berapa orang yang akan mendapatkan medali perak dari 8 peserta tadi, sehingga yang tinggalnya adalah 7 peserta. Begitu pula seterusnya, apabila sudah ada 1 orang yang mendapatkan medali emas dan 1 orang yang mendapatkan medali perak, maka kemungkinan, ya, tinggal 6 orang lagi yang berkemungkinan untuk mendapatkan medali perunggu, ya. Sehingga banyak susunan pemenang yang mungkin kita buat itu adalah 8 kita kali dengan 7, kita kali dengan 6, itu sama dengan 336 susunan pemenang. Nah, baik, kita akan coba lihat kasus kedua. Hamid mempunyai 3 baju dan 2 celana. Bila ia akan memasakkan baju dan celana, nyatakan banyak pasangan baju dan celana yang mungkin dapat dipadukan. Pola pemikiran penyelesaian yang bisa kita gunakan di sini adalah untuk membuat pasangan baju dan celana, kita dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan tabel sebagaimana contoh sebelumnya. Kita juga bisa menggunakan diagram pohon atau pasangan berurutan. Kita misalkan himpunan celana tersebut adalah himpunan A, di mana anggotanya itu adalah P dan Q. P, Q, ya. Jadi himpunan A ini adalah himpunan celana, anggotanya itu adalah P, Q, karena ada 2 buah celana. Kemudian himpunan baju itu kita misalkan dengan himpunan B, di mana anggotanya itu adalah A, B, C, karena ada 3 baju. Dengan menggunakan tabel, ya, kita bisa membuat kira-kira seperti ini.
A, B, dan C ini adalah himpunan baju, P dan Q ini adalah himpunan celana. Maka pasangan pertama yang mungkin itu adalah P, A, P, B, P, C, ya, kemudian Q, A, Q, B, dan Q, C. Nah, sehingga ada 6 kemungkinan, ya, atau 6 banyak pasangan baju dan celana yang mungkin bisa kita padukan dari 3 baju dan 2 celana. Ini jika kita menggunakan tabel. Cara kedua, kita bisa menggunakan diagram pohon. Caranya, kita tentukan dulu pilihan celananya itu ada 2, ya, P dan Q. Kemudian pilihan baju, jika dia menggunakan celana P, maka pilihan bajunya itu ada 3, A, B, dan C. Jika dia menggunakan celana Q, maka pilihan bajunya juga ada 3, A, B, dan C. Sehingga pasangan yang mungkin terjadi itu adalah P, A, P, B, P, C jika dia menggunakan celana P. Begitu pula kalau dia menggunakan celana Q, maka pasangan yang terjadinya itu yang mungkin terjadi adalah Q, A, Q, B, dan Q, C. Ya, ini kalau kita menggunakan diagram pohon. Cara ketiga, kita bisa menggunakan pasangan berurutan. Kita misalkan himpunan A itu anggotanya P, Q. Jadi himpunan A tadi ini adalah himpunan celana. Dan himpunan B atau himpunan baju, ya, itu anggotanya adalah A, B, C. Ada 3 baju. Aturan perkalian himpunan A dan B itu bisa kita tulis A kali B yang akan menghasilkan A kali B itu sama dengan P, A, P, B, P, C, Q, A, Q, B, dan Q, C. Dari bentuk di atas kita dapat menyatakan secara langsung dengan N atau banyaknya perkalian A dikali B itu sama dengan NA atau banyaknya A dikali dengan NB atau banyaknya B, sehingga N A dikali B itu sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 2 ini banyaknya A, 3 ini adalah banyaknya B. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya bila ada suatu hal yang dapat dikerjakan dalam M cara berbeda dan hal lain dapat dikerjakan dengan N cara berbeda, maka hal tersebut dapat dikerjakan secara berurutan dengan M dikali N cara yang berbeda. Ya, seperti itulah kira-kira kaidah pencacahan. Terima kasih. Sampai berjumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.